Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Minimarket Haji Mena Lampung Selatan disatroni kawanan perampok bersenjata api, uang tunai puluhan juta raib. Tadi orang mencurigakan membawa sandwich. Identitas warga Lampung yang diungkapkan wanita penerobos Istana Negara dengan senjata api adalah palsu. Seorang bayi meninggal dunia didiagnosa karena menderita gagal ginjal akut. Kerap diterjang ombak dan banjirop, pondasi tembok pembatas jalan setapak di Kampung Nelayan Pesisir Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, masih rusak parah meski sudah ditimbun. Untuk mencegah warga celaka, jalan setapak ini ditutup sementara untuk motor. Penimbunan dilakukan seadanya secara swadaya dengan pasir dan batu karena belum ada bantuan dari pemerintah. Namun warga di sepanjang pesisir pantai khawatir pondasi kembali ambrol jika terus-menerus dihantam ombak. Jadi bawahnya terlalu bolong, jadi kan kekeruk sampahnya. Masuk nggak Bu air ke dalam semua tuh? Enggak, kalau dalam mah enggak ada. Cuma itu aja, jebol itu aja. Jebol itu aja ya? Tapi sekarang gimana kondisinya Bu? Ya udah mendingan lah diperbaiki, itu dong, baru satu mobil. Ditimbun sama warga sendiri? Enggak, sama yang punya rumah. Oh, sama yang punya rumah? Cuman kan kita mau menimbun yang ngeratain yang itunya lagi. Ngeratain yang itu kan ngeratain intinya. Aku dananya dulu lagi. Nggak ada bantuan pemerintah sama sekali nggak ada? Pondasi dan pagar pembatas antara laut dan permukiman nelayan itu ambrol sejak hampir sepekan lalu. Tembok pembatas yang rusak dapat menyebabkan rumah di sekitarnya roboh. Meski sudah diperingatkan, warga pesisir masih bertahan di rumahnya karena mereka tidak punya tempat tinggal lain. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN dari Kementerian PUPR mulai memperbaiki jalan yang ambles akibat longsor. Perbaikan jalan Sumatera lintas barat ini difokuskan di 7 titik mulai dari Kecamatan Sekincau, Lampung Barat hingga perbatasan Provinsi Lampung dengan Bengkulu. Pengerjaan difokuskan pada penyingkiran material longsor di jalan raya menggunakan alat berat. Untuk jalan yang ambles dibangun pondasi di bawahnya kemudian ditimbun beton. Dari kita ruasnya memang cukup panjang ya Pak, dari mulai Sekincau sampai ke batas Bengkulu. Itu jumlah titik longsor yang kita tangani semuanya ada 7 titik longsor ya. Iya. Jalan yang ambles akibat longsor menakutkan para pengemudi mobil dan pengendara motor. Selain licin, mereka khawatir jalan tiba-tiba putus hingga mengakibatkan kecelakaan. Bagus, sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Kan Bapak kan selaku sering lewat jalan sini. Ya, pengendara. Sebelum diperbaiki kayak mana Pak? Waduh, agak meragukan. Kadang-kadang takutnya kalau longsor sampai putus jalan, kami nggak bisa lewat. Jadi termasuk kendala bagi kami. Untuk depannya yang mana kira-kira bakal menjadi halangan untuk kami, mohon diperbaiki. Jalan longsor penghubung Liwa, Lampung Barat dengan Kerui pesisir barat terjadi pada awal September lalu.
Arus lalu lintas sempat putus selama sekitar 5 jam akibat jalan ambles karena longsor dan sebagian lagi tertimbun tanah dari longsornya bukit di samping jalan. Jalan longsor pada dini hari itu tidak merenggut korban jiwa karena sepi kendaraan yang lewat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sekolah itu harus menyenangkan supaya para murid tidak bosan dan bersekolah tidak jadi beban mereka. Ini dikatakan oleh Ketua Yayasan Kemala Bayangkari, Ges Ahmad Wiyagus, pada Selasa pagi saat mengunjungi TK Kemala Bayangkari di Kota Bumi, Lampung Utara. Istri Kapolda Lampung ini juga mengajari anak-anak belajar dengan ceria. Kunjungan Ges Ahmad Wiyagus ini untuk mengawasi mutu dan kelengkapan fasilitas sekolah di bawah naungan Polri. Ia berharap para guru mengajar muridnya secara menyenangkan. Harapannya pastinya ingin SMA ini, sekolah ini semua berkembang dan maju. Dan pastinya kebahagiaan untuk kita semua, Yayasan Kemala Bayangkari, bisa memanage sekolah ini menjadi berkembang dan semakin modern. Di Lampung Utara, Bayangkari memiliki sejumlah sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA. Sekolah Bayangkari diharap jadi percontohan bagi sekolah-sekolah swasta lainnya yang mengedepankan mutu pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kain tapis sebagai ikon budaya adat Lampung terus dikembangkan dengan beragam model dan sentuhan modern. Selain di tingkat nasional, kain tapis juga diharapkan bisa dipasarkan dan bersaing di kancah internasional. Pendampingan dilakukan pemerintah kepada para perajin. Salah satunya dengan diresmikannya sentra industri tapis di Jalan Cikditiro, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung pada Selasa siang. Peresmian dilakukan Pemkot Bandar Lampung dengan menggandeng Kementerian Perindustrian. Sentra industri tapis ini diproyeksi akan menjadi satu dari sejumlah sentra tapis di Lampung yang produktif. Saya IKM, cuman kami di sini sama dinas diwadahi di sentra ini, jadi kumpulan IKM semua. Ada sekitar 37 IKM. Tapi Ibu punya usaha sendiri juga sendiri? Iya, kami punya usaah masing-masing, dikumpulin. Ya, jadi kita lebih enak pemasarannya ya, dibantu dinas. Jadi khusus ini aja Bu ya? Tapis. Apa jenis selain tapis? Tapis turunan, dompet, tapis, topi macam ya, peci, segala macam, jilbab, pokoknya menghasilkan. Sentra tapis ini juga jadi tujuan wisata baru dan membuka lapangan kerja baru bagi kaum perempuan sebagai perajin tapis. Ini sentra ini mampu menampung saat ini tuh keanggotaannya masih 47 IKM. Jadi kedepannya dengan adanya sistem tiket ini, harapannya itu semakin banyak IKM-IKM yang bisa memanfaatkan mesin yang tercanggih di sini. Harapannya kita bisa lihat motif tapis yang lebih beragam, yang lebih kalau bahasanya kekinian, ringan. Kemudian bahan baku untuk buat tapis juga bisa teratasi, murah, karena memang ada kelompoknya. Banyak produk turunannya yang memang bisa untuk oleh-oleh. Kalau dari orang luar ke sini untuk oleh-oleh bisa dengan harga yang murah ya, hanya sekitar 20-25 ribu bisa untuk oleh-oleh berupa produk turunan tapis. Jadi ada ciri khasnya dan bisa dibeli dengan harga terjangkau. Pengembangan tapis terus dimaksimalkan dengan menggunakan teknologi modern sehingga mode yang lebih segar bisa diterima masyarakat luas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.